Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua mahasiswa kelas TKBP senantiasa sehat, semangat, dan bahagia dimanapun berada. Kali ini saya menyiapkan materi yang bisa Anda simak untuk pertemuan keempat, perkuliahan minggu keempat minggu ini, yang previewnya akan saya jelaskan berikut ini. Kemudian nanti Anda akan menyimak dan membaca file-file yang akan saya cantumkan, ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya rumuskan dalam RPS, bahwa 2 minggu ke depan ini yang akan kita kerjakan adalah mengupas dan menguliti apa yang dicanangkan oleh pemerintah di kurikulum 2013 gitu. Nanti karena di sana saya mencantumkan yang kita kaji adalah kurikulum 2013 dan 2013 revisi, tentu akan ada banyak sekali nanti topik pembahasan di dalam sana gitu ya. Nah, yang saya ingin fokuskan di dalamnya nanti adalah untuk yang terbaru saja. Jadi untuk yang revisi-revisi terbaru, tapi karena perjalanan kurikulum itu tidak lepas dari basicnya, maka saya ingin menceritakan kepada Anda apa saja yang dialami oleh K13 ini, mulai dari awal dia rilis sampai yang terbaru, revisi yang terbaru apa saja gitu ya. Jadi anggaplah ini selayang pandang gitu ya. Jadi yang akan saya jelaskan berikut ini adalah saya mulai dari yang paling awal dulu. Oke, seperti yang Anda lihat di layar, yang saya tayangkan ini saya ambilkan dari websitenya BSNP, di mana ini menjelaskan tentang Permendikbud tahun 2013 yang saat itu diluncurkan untuk K13. Jadi ini adalah dokumen awal yang pertama kali di launching oleh pemerintah pada tahun 2016. Anda bisa lihat dia di uploadnya tahun 2013 bulan Juni tanggal 20. Di sini Anda akan menemui semua Permendikbud yang berkaitan dengan pelaksanaan untuk K13 saja, struktur K13 saja. Jadi ini Anda bisa lihat di sini ada berbagai macam peraturan pemerintah, mulai dari SKL, standar proses, standar penilaian, kemudian struktur KIKD-nya, kemudian standar isi dan buku teksnya. Ini wawasan ini perlu kita tahu, tapi mungkin saya tidak akan memfokuskan pembahasan di sini. Nanti saya akan pakai yang terbaru, karena semua yang tercantum di sini ini selagi perjalanannya ternyata ada revisi dari pemerintah gitu ya, direvisi dalam beberapa tahap. Anda kalaupun ingin nanti tetap mengetahui konten yang ada di dalamnya ini, silahkan nanti saya akan cantumkan linknya. Anda bisa lihat dan baca-baca sendiri seperti itu ya. Ini semua bisa di-download, jadi Anda bisa tahu nanti perbandingannya mulai dari tahun 2013, kemudian 2014 dan seterusnya gitu ya. Ada beberapa revisi. Nah, ini yang jadi basic banget yang saat itu pertama kali keluar ya. Bolehlah kalau dibaca-baca sebagai pengetahuan, terutama di bagian ini, terutama bagian ini, buku teks, dan juga ini tentang KIKD dan struktur kurikulum ini. Karena memang kadang ada sekolah yang ternyata mereka pakai K13, tapi ternyata mereka tidak tahu bahwa struktur kurikulum yang terbaru itu sudah ada revisi. Misal ada yang dulu di awal 2013 itu dipakai atau dicantumkan di kelas 11, ternyata kemudian dihapuskan ketika sudah revisi tahun 2016. Ada yang nggak tahu, atau ada yang tahu kalau mereka pakai revisi 2016. Sorry noise. Ada mereka pakai yang revisi tahun 2016, tapi mereka kurang tahu bahwa ternyata 2018 itu pemerintah sudah mengeluarkan revisi lagi terkait KIKD gitu ya. Jadi sebagai wawasan mungkin perlu dipelajari supaya tahu perbandingannya gitu. Begitu juga dengan buku teks, karena buku teks tahun 2013 itu pertama kali diluncurkan, banyak sekali kesalahan dan banyak sekali kekurangan ya, kesalahan konsep sana sini. Kemudian 2014 ada revisi, 2016 ada revisi lagi gitu. Jadi terus seperti itu ya. Silakan nanti dibaca-baca sebagai masukan supaya nanti ketika ngobrol di sekolah barangkali Anda memerlukan wawasan ini, nanti Anda bisa gitu ya nyambung ketika diajak ngobrol. Kira-kira begitu. Kemudian untuk yang untuk selanjutnya setelah 2013 ini rilis, pemerintah melakukan lagi revisi di tahun 2014 gitu, tapi tentu tidak semuanya. Nah, di tahun 2014 ini beberapa yang diralat
direvisi adalah sebagai berikut. Ini saya ambilkan dari blog blog salah satu ini ya, pegiat pendidikan ya. Nanti linknya juga akan saya kasihkan ke Anda. Jadi beliau ini memberikan beberapa list tentang peraturan yang diluncurkan tahun 2013, dan juga beberapa ini seperti yang Anda lihat ini. Nah, beliau menjelaskan pada masa berakhirnya pemerintahan SBY pada Oktober 2004, pemerintah meluncurkan sejumlah peraturan terkait dengan K13. Di antaranya ini bagian ini beberapa aja gitu ya, tentang pembelajaran di tingkat SD, SMP, kemudian penilaian, bimbingan konseling, dan penyelenggaraan sistemnya SKS saat itu, dan evaluasi kurikulumnya. Dan ini beberapa filenya ada di sini, tinggal diunduh gitu ya, tinggal diunduh. Apa perlu dibaca, Bu? Tetap perlu gitu ya, tetap perlu. Kita sebagai pendidik supaya punya wawasan bahwa oh ternyata pada tahun 2014 itu arahnya seperti ini, oh ternyata seperti ini, dan seterusnya. Linknya akan tetap saya kasih. Akan bagus kalau ini nanti akan Anda simpan dalam satu folder sendiri yang tadi itu ya. Nanti di-download semua, kemudian disimpan di arsip gitu ya, diarsipkan sendiri. 2013 peraturannya ini gitu. Kemudian di 2014 ini silakan Anda download, nanti di 2014 nanti strukturnya ini gitu ya. Ini yang berubah gitu. Nanti Anda bisa tinggal pelajari gitu. Itu yang direvisi di 2014. Kemudian yang sekarang masih paling banyak digunakan adalah revisi tahun 2016. Nah, di mana kita bisa melihat yang revisi tahun 2016? Nah, untuk yang tahun 2016 itu Anda bisa lihat di homepage-nya BSNP. Jadi di BSNP ini, Badan Nasional Pendidikan, nanti Anda akan melihat, kalau Anda mau mengecek ya, misalkan Anda mau mengecek tentang standar proses yang terbaru itu yang dipakai tahun berapa. Nah, itu lihatnya di BSNP sini gitu. Di mana lihatnya? Nanti Anda lihat, Anda lihat di menu. Menu di mana? Karena ini tampilan di handphone, jadi Anda tinggal cari nanti di menu, di bar yang di atas itu. Di bar yang di atas itu nanti Anda lihat di sini. Nah, ada menu yang namanya standar nasional. Di standar nasional ini nanti akan ada banyak pilihannya. Nah, ini mulai standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, standar sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan juga standar nasional untuk level SMK atau MA gitu ya. Jadi kalau mau lihat terbaru di sini gitu. Saya nanti akan memberikan kepada Anda filenya yang sudah tersedia adalah ini SKL, kemudian standar isi, kemudian standar proses, kemudian standar penilaian. Ini ada semua nanti di file yang saya cantumkan gitu, yang 2016. Jadi 2016 ini yang terbaru, yang masih dipakai sampai sekarang ya, bukan terbaru, masih dipakai sampai sekarang. Kemudian untuk tambahannya yang standar pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, nanti Anda bisa lihat sendiri di web ini gitu ya. Di web ini nanti Anda bisa lihat gitu. Silakan di-download sendiri dan dibaca. Sedangkan untuk yang saya cantumkan ke Anda nanti akan saya masukkan dalam bentuk drive, karena tidak bisa di-upload ternyata di di e-learning ternyata tidak bisa dicantumkan karena filenya melebihi kapasitas. Jadi saya kasih link Google Drive saja. Di sini ini saya kasih Permendikbud yang barusan itu ya, mulai dari 020, 21, 23, 020, 021, 022, 023, 024. Jadi mulai dari 020 itu SKL, kemudian standar proses, ini yang di 021 ini standar isi, kemudian standar penilaian 023, kemudian di Permendikbud 024 ini isinya KIKD tahun 2016. Nah, catatannya untuk ini bagian ini yang KIKD, daftar KIKD yang sekarang kita pakai patokan, di tahun 2016 ini dicanangkan, tapi sekarang sudah direvisi, ada yang lebih baru, yaitu ini Permendikbud nomor 37 tahun 2018, ini yang terbaru gitu. Bu, kalau ini sudah direvisi, kenapa ini tetap dicantumkan gitu? Kenapa ini tetap dilampirkan gitu? Ini tetap saya kasihkan karena saya menemui ada beberapa sekolah yang ternyata masih menggunakan 2016 gitu.
nanti Anda bisa cek di, barangkali nanti Anda di sekolah atau barangkali Anda punya orang tua atau punya saudara yang mengajar matematika dan seterusnya, silakan ditanyakan strukturnya, nanti dicocokkan. Kalau memang masih menggunakan 2016, kasih tahu bahwa sekarang strukturnya sudah direvisi ya menjadi tahun 2018 yang ini gitu ya, yang ini yang terbaru. Jadi yang 2004 ini yang nomor 24 tahun 2016 ini sebenarnya sudah direvisi di sini ya. Nggak apa-apa, saya lampirkan gitu ya. Mungkin untuk membaca drive ini nanti untuk membaca Google Drive ini nanti mungkin bisa Anda awali dari ini, Permen tahun 2018 nomor 36. Ini berisi tentang apa? Ini berisi tentang struktur kurikulumnya. Jadi Anda perlu membaca bagian ini terlebih dahulu supaya Anda tahu struktur kurikulum kita mulai SD, SMP, SMA bagaimana. Dan bagaimana pembagian jam belajarnya, strukturnya, ini semua ada di sini. Ini dulu dibaca. Kalau ini sudah, nanti baru beranjak ke mana ini? Ini dulu 2016 nomor 36 ini, baru kemudian ke sini tadi, standar SKL, kemudian standar proses, kemudian standar isi, kemudian standar penilaian. Yang ini tadi nomor 23 standar penilaian. Kemudian yang bagian ini boleh dibaca, boleh di-skip. Nah, langsung ke sini aja yang KIKD ya, supaya kita tahu strukturnya SMA itu, khususnya matematika itu materinya apa saja gitu ya, per jenjang apa saja gitu ya, bisa dilihat di sini kemampuannya apa saja gitu ya, kira-kira seperti itu. Yang ini tambahan untuk pelaksanaan ujian nasional revisi yang terbaru tahun 2019, ini juga boleh dibaca-baca gitu ya. Kira-kira itu dulu, silakan nanti di download dan linknya silakan dibuka, dibaca-baca. Pertemuan keempat besok kita akan ketemu dan membahas tentang bagaimana standar proses dan standar SKL ini semuanya berjalan gitu ya. Silahkan disimak dan dipelajari terlebih dahulu. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.